Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku sekalian? Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat ya. Walaupun cuaca beberapa hari ini sering hujan ya. Nah, apalagi suasana hujan kayak gini itu kita cocoknya minum apa? Musi jahe merah ya. Nah, karena hujan ini kan cocok ya kalau kita minum jahe itu ada rasa hangat-hangatnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, oke, kita masuk pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita mempersiapkan beberapa yang perlu disiapkan. Ya, yang pertama kita mempersiapkan fisik kita ya. Artinya kita ketika pembelajaran itu jangan malah lari-larian, kemana guyon, lewat gini. Kemudian kita juga mempersiapkan batin kita, hati kita ya. Jadi ketika kalian menyaksikan video ini, kalian fokus. Artinya kalian jangan memikirkan utangnya aku isi piro. Nah, itu jangan ya. Kita fokus pelajaran. Setelah itu terserah kalian, seperti itu ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa kita dimudahkan segala urusannya, salah satunya dengan dimudahkan dalam proses pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Oke, kemarin kita sudah membahas macam-macam gerakan Islam transnasional ya. Gerakan Islam transnasional itu gerakan Islam yang dari luar negeri. Nah, kemudian bagaimana sih sikap Muhammadiyah terhadap Islam transnasional ya? Perlu kalian ketahui Muhammadiyah kan sebuah organisasi terbesar. Nah, kemudian sikapnya bagaimana sih terhadap gerakan Islam transnasional atau gerakan Islam dari luar negeri? Nah, yang pertama itu Muhammadiyah merupakan organisasi independen dan memiliki rumah sendiri yang tidak dapat dimasuki oleh organisasi atau gerakan lain. Maksudnya itu Muhammadiyah itu sudah mempunyai ADART sendiri ya. Kemudian yang kedua, gerakan tarbiyah apalagi partai politik apapun adalah organisasi di luar Muhammadiyah. Karena apabila masuk di dalam tubuh Muhammadiyah itu harus meninggalkan sifat-sifat politiknya ya. Kemudian yang ketiga, menyamakan, menghimpit apalagi simpati dalam mendukung dan menyebarkan paham organisasi lain, apalagi bersentuhan dengan politik. Itu kita sebagai warga Muhammadiyah itu tidak mencerminkan kita itu Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah itu yaitu fokus di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu gerakan sosial seperti itu pun. Adapun orang Muhammadiyah, misalkan ada orang Muhammadiyah ikut di politik, itu semata-mata hanya itu hak politik pribadi ya. Artinya tidak boleh dikatakan Muhammadiyah berpolitik dengan ini, Muhammadiyah berpolitik dengan itu tidak boleh ya. Itu hanya perorangan karena itu sebuah hak politik masing-masing individu seperti itu. Kemudian yang keempat, berukhuwah atau bertasamuh, bertoleransi, bekerja sama dengan sesama komponen umat Islam maupun masyarakat luas merupakan bagian dari sikap gerak Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, gerakan tarbiyah itu merupakan penyokong dan sekaligus pendiri Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Keadilan Sejahtera itu tidak terlepas dari pembinanya. Karena itu kedua organisasi tersebut ada di gerakan atau berbeda dengan paham Muhammadiyah ya. Nah, kemudian yang keenam, sesungguhnya Muhammadiyah
akan lebih mudah jika urusan dengan partai politik manapun itu hanya sebatas urusan politik. Seperti Pak Mutanya jelaskan, Muhammadiyah itu tidak berafiliasi pada partai politik manapun, termasuk Partai Amanat Nasional atau PAN ya. Walaupun kita dengar Muhammadiyah, PAN itu ya orang Muhammadiyah, itu salah ya. Itu hanya perorangan karena itu hak politik dari setiap individu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ketidaksetujuan atau kekhawatiran sejumlah pihak di tubuh Muhammadiyah terhadap ideologi atau paham liberalisme sekuler. Artinya Muhammadiyah itu tidak mendukung adanya paham liberalisme sekuler ya. Itu yang poin ke-7. Poin ke-8, jika sebagai warga atau pimpinan atau di lingkungan Muhammadiyah bersimpati hingga mendukung dan memilih PKS maupun partai politik lainnya, hal itu merupakan hak politik sebagai warga negara. Seperti itu ya. Jadi artinya Muhammadiyah itu bebas mau milih partai PKS atau partai PAN atau partai Islam yang lainnya atau partai nasionalis, itu terserah, itu sebatas hak politik sebagai warga negara. Kemudian yang ke-9, membela ideologi dan kepentingan Muhammadiyah itu tidak identik dengan permusuhan, kemudian intoleran atau tidak toleran, kemudian tidak ukhuwah. Artinya Muhammadiyah itu sangat toleran ya, kemudian juga mementingkan ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian Muhammadiyah juga tidak suka yang namanya permusuhan. Kalau tidak bersenda pendapat itu hanya hal biasa, artinya bisa diskusikan. Artinya jangan itu beda pendapat dengan saya, berarti nyumuh golongan, kayak itu di Muhammadiyah tidak seperti itu. Kemudian yang ke-10, Muhammadiyah itu memiliki kelemahan. Begitu pula organisasi lain juga mesti memiliki kelemahan tersendiri. Artinya kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah itu harus jangan membiarkan kelemahan itu semakin berlarut. Kita sebagai generasi muda itu harus mengurangi kelemahan itu, seperti itu. Itu yang poin ke-10. Kemudian yang poin ke-11, untuk menjaga ADART atau rumah tangga Muhammadiyah itu merupakan kewajiban bagi siapapun yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah atau sebagai pimpinan atau sebagai simpatisan di Muhammadiyah. Artinya kita sebagai warga persyarikatan, entah itu pimpinan atau yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, itu wajib menjaga rumah tangga Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ke-12 itu gerakan ideologis dan politik manapun selalu sikap ekspansi akan mudah masuk di lingkungan yang memiliki paham agama dan ideologi yang sama. Kemudian yang 13, jika terdapat poin yang selanjutnya, memperkaya atau mengadopsi metode lain yang dianggap baik tidaklah keliru. Artinya ketika ada sebuah organisasi yang metodenya itu bagus ya, kita sebagai warga Muhammadiyah itu boleh meniru. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkuat atau untuk memperkuat gerakan atau pembinaan dalam bermuhammadiyah. Tujuan yang kedua, menjadi konsensus organisasi dan bukan jalan satu keputusan tersendiri-sendiri. Yang ketiga, di dalam Muhammadiyah itu sudah kehilangan atau tidak ada metode yang bisa diandalkan dalam melakukan pengembangan atau bahkan pembaruan. Namun dalam memakai atau meniru sebuah metode atau mengadopsi dari metode pembinaan dari luar atau organisasi lain,
itu manakala memiliki kaitan dengan yang pertama, itu dipakai untuk mengembangkan paham kepentingan lain di luar Muhammadiyah sehingga bukan membesarkan persyarikatan, malah justru memperlemah. Kemudian dikembangkan secara sendiri-sendiri dan tidak berada di sistem Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, membiarkan metode dan sistem yang dimiliki Muhammadiyah sebagai barang terlantar. Ya, artinya dalam ketiga poin itu Muhammadiyah juga memiliki pedoman tersendiri. Artinya jika ada kemiripan itu bisa diadopsi seperti itu. Kemudian yang poin terakhir, poin ke-14, Muhammadiyah senantiasa menghormati kelompok Islam lain termasuk partai politik manapun, ya, atau ormas manapun. Artinya Muhammadiyah itu menghormati dengan adanya politik manapun atau ormas manapun. Muhammadiyah itu tidak suka mencaci atau menjelek-jelekan ormas atau politik manapun, seperti itu ya. Itulah dari sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional. Ya, mungkin segitu aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.